Assalamualaikum sahabat-sahabat semua. Sudah menjadi sunatullah, jika semua makhluk di muka bumi dan langit memuji serta bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-Anbiya, ayat 79, Allah berfirman, "Dan sudah kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung, semua bertasbih bersama Nabi Daud." Bahkan, seperti halnya hewan yang dikatakan tidak berguna, seperti semut dan katak pun juga bersepakat untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tak pernah lupa untuk berzikir padanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, suara katak itu bertasbih memuji Allah. Hadis riwayat Imam Nasai. Ibnu Umar juga meriwayatkan, janganlah kamu membunuh katak, karena bunyi menguaknya adalah bertasbih. Bukan hanya katak saja, beberapa hewan lain ciptaan Allah juga taat untuk bertasbih. Hal ini dibuktikan dengan sebuah riwayat yang menyebutkan semut selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah, sesungguhnya pernah seekor semut menggigit salah seorang nabi, lalu nabi tersebut menyuruh supaya membakar sarang semut tersebut. Tetapi Allah menurunkan wahyu kepadanya, apakah hanya disebabkan seekor semut menggigitmu, lantas kamu akan binasakan satu umat yang selalu membaca tasbih. Di dalam agama Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Serangga kecil ini bahkan diabadikan menjadi nama dalam surat Al-Quran, yaitu An-Naml. Dikutip dari buku Kumpulan Tanya Jawab Islam, karena keistimewaannya, hukum membunuh semut ini adalah makruh. Hal ini berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang membunuh suraf, katak, semut, dan burung hudhud. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Batasan larangan membunuh semut ini berlaku pada semut yang tidak menyakiti. Apabila hewan kecil ini sudah merugikan dan menyakiti banyak orang, para ulama membolehkan untuk membunuhnya. Namun, membunuh semut pun ternyata tidak boleh sembarangan. Islam telah menetapkan beberapa cara untuk membunuh semut. Saat membunuh semut, tidak dianjurkan dengan cara dibakar. Semut dapat dibunuh dengan cara lain seperti dipukul, diinjak, atau dengan memberinya sesuatu yang dapat mengusirnya. Larangan membunuh semut dengan cara dibakar juga berlaku bagi hewan lain. Jika dengan hewan kecil saja dilarang membakarnya, pada makhluk yang lebih besar pun tentu lebih jelas larangannya. Dalam sejarah perjalanan para nabi, ternyata terdapat cerita inspiratif dari seekor semut, yaitu saat ada seekor semut yang menolong Nabi Ibrahim. Kisah ini menceritakan tentang pentingnya sikap dan keimanan, sehingga ada pepatah, sekecil apapun perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan lebih besar. Dikisahkan bahwa Nabi Ibrahim pernah dibakar Raja Namrud karena menyiarkan agama Tauhid. Saat itulah, ada seekor semut datang berusaha ingin menolong, namun hanya membawa setetes air untuk memadamkan kobaran api yang membakar Nabi Ibrahim. Seekor binatang lain tiba-tiba mengolok-olok semut dan meremehkan semut yang hanya membawa setetes air. Tapi, kemudian semut pun berkata bahwa dengan setetes air inilah dia menegaskan dirinya di pihak kebenaran, yaitu membela Nabi Ibrahim. Dan seekor semut ini ingin menegaskan bahwa, meskipun seekor binatang kecil, dia tetap patuh dan tunduk kepada Allah dan utusannya. Sikap semut ini berbeda dengan seekor cicak yang merayap mendekati api yang berkobar yang tengah membakar Nabi Ibrahim. Seekor cicak ini meniup kobaran api dengan maksud supaya api semakin berkobar. Hal ini menunjukkan sikap cicak yang mendukung pada kebatilan, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW untuk membunuh cicak. Beliau bersabda, dahulu cicak ikut membantu meniup api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Tasbih yang dilakukan oleh hewan maupun benda ciptaan Allah lainnya memang tidak dimengerti oleh makhluk lainnya. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Isra ayat 44. Allah berfirman, langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada suatu pun, melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun, lagi Maha Pengampun. Maha suci Allah atas keindahan penciptaannya, sebagai bukti bahwa Sang Pencipta menginginkan agar seluruh makhluk untuk taat dan berada dalam garis edarnya sebagai manusia. Pegunungan dan burung pun bertasbih, melaksanakan tanggung jawab mereka, tentunya agar proses alam berjalan dengan lancar dan teratur. Benda ciptaan Allah lainnya, seperti atom, matahari, bintang-bintang semua bertasbih memujinya. Ketika bulan dan matahari
taat pada garis edarnya, sebagai bentuk ketaatan pada Allah yang menciptakannya. Syekh As-Sakdi mengatakan, setiap makhluk memiliki cara ibadah sesuai dengan keadaan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengilhamkan bagaimana cara beribadah dan cara bertasbih, yaitu diberitahu lewat para utusan Allah yang diutus kepada kalangan jin, manusia, dan malaikat, atau mereka diilhamkan oleh Allah secara langsung. Demikian penjelasan dari larangan membunuh semut di muka bumi ini, yang selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.